Salam, salam jumpa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berjumpa saat ini. Kita semua yakini karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu kita bersyukur di akhir pekan ini, Sabtu 26 September, atas perkenanan Tuhan kita boleh diperjumpakan satu dengan yang lain melalui media virtual. Hari ini bersama-sama kita akan satu dalam penyembahan kepada Tuhan melalui ibadah triwulan persekutuan perempuan Gereja Toraja Mamasa Jemaat Moria. Dan karena itu saya mengajak kita semua, terlebih khusus segenap anggota persekutuan perempuan, untuk menyatukan hati dan pikiran kita menyembah dan memuliakan Tuhan saat ini. Dan untuk memulai ibadah ini, saya persilahkan kita semua berdiri. Kita membuka pelengkap Kidung Jemaat 126 dan kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Hanyalah Yesus juru selamatku. Kita akan nyanyikan bersama. Hanyalah Yesus juru selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus juru selamat, hidup abadi diberikannya. Pertolongan kepada kita dalam ibadah hari ini melalui ibadah triwulan persekutuan perempuan Jemaat Moria adalah jadi dalam kehendak dan kasih Allah. Turunlah kiranya anugerah kasih dan damai sejahtera dari pihak Allah menguduskan jemaat yang bersekutu hari ini. Amin. Disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih sayang Tuhan tiada pernah terputus dan hilang dalam kehidupan kita. Kasihnya selalu iya dan pasti dalam perjalanan hidup ini, meskipun terkadang harus jujur kita akui, kita seringkali tidak mengasihi Tuhan dalam sikap, tindakan, dan tentu dalam pikiran. Karena itu kita bersyukur untuk segala pengasihan Allah. Kita selalu merindukan kasih sayang Tuhan dan selalu bersama dengan kita. Karena itu kembali kita memuji dan memuliakan Tuhan lewat pelengkap Kidung Jemaat 245, seperti wanita yang di pinggir sumur. Kita akan nyanyikan bersama. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang, baharui diriku. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan hari ini. Karena itu, mari terlebih dahulu kita akan satu dalam doa untuk firman yang kita akan renungkan hari ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, di akhir pekan ini kami bersama-sama bersyukur untuk segala pengasihan-Mu, bahwa seminggu berjalan ini kami jalani karena kasih sayang-Mu. Hingga saat ini kami boleh bersekutu lagi dengan Tuhan melalui ibadah triwulan persekutuan perempuan Jemaat Moria. Bapa, dalam persekutuan ini kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami dilayakkan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti
kami memahami kebenaran firman Tuhan untuk kami praktekkan dalam perjalanan hidup yang Tuhan akan karuniakan bagi kami. Dan di tengah-tengah persekutuan triwulan perempuan hari ini Bapa, berfirmanlah, kami sudah siap merenungkannya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, sebahagian firman Tuhan yang saya siapkan dalam bacaan hari ini terdapat dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 14 sampai ayat 16. Pertama Petrus pasal 1 ayat 14 sampai ayat 16. Bunyinya sebagai berikut. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkannya dan mau melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, anggota persekutuan perempuan yang tetap juga dilindungi dan disertai oleh Yesus Tuhan kita. Saya kira salah satu minuman yang tidak asing bagi kita adalah minuman kopi. Kopi. Untuk budaya kita, hidup orang timur khususnya kita, warga gereja, Toraja, memasak. Saya kira kopi tidak asing bagi kita. Dan banyak tentu di antara kita yang penikmat minuman kopi. Ketika dinikmati, merasakan nikmatnya, aromanya, bau, harum. Saya kira sungguh sangat indah menikmatinya. Saya akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan ilustrasi kopi, Ibu Bapak, dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang menarik dari kopi? Tentu bagi penikmat kopi yang menarik adalah aromanya, rasanya. Saya kira umumnya seperti itu. Tetapi ada hal lain kalau kita melihat dalam konteks kehidupan kita sekarang, konteks dunia kota, bahwa meskipun kopi itu aromanya sama, warnanya sama tetap hitam, tetapi ketika ia berada di tempat-tempat yang berbeda, maka harganya berbeda pula. Meskipun aromanya adalah aroma kopi dalam secangkir kopi, warnanya tetap hitam, tetapi ketika ia disajikan di tempat yang berbeda, maka mempengaruhi harganya pula. Contoh kecil, saudara. Kalau pedagang keliling menjual kopi, bisa saja harganya secangkir 2.500. Kalau misalnya di pinggir jalan, warung-warung, bisa saja harganya mungkin sekitar 5 ribuan. Beda tempatnya. Kalau kita ke warkop atau kafe, harganya berubah lagi. Bisa menjadi 15.000 atau 20.000. Pelayannya juga pasti beda. Kalau kita menikmatinya di hotel-hotel berbintang 5, maka harganya beda lagi. Bisa 50-an sampai 75.000 per gelas. Dan disajikan dalam gelas yang unik, diantarkan oleh pegawai yang tentu berseragam. Bayangkan kopi yang sama dalam satu cangkir, kopi yang sama dengan warnanya yang hitam, aromanya tetap aroma kopi, beda tempat,
beda penyajian, harganya berbeda. Mulai dari yang kita katakan tadi 2.500, 5.000, atau mungkin 15.000, berubah menjadi 50.000 atau 75.000. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya anggota persekutuan perempuan yang terkasih, yang membedakan dari kopi yang sama tersebut adalah tempatnya dan cara menyajikannya mempengaruhi nilai jual dari sebuah minuman kopi. Tempat dan cara menyajikan. Cara menyajikannya di warung-warung, pedagang-pedagang keliling berbeda dengan cara penyajian di kafe-kafe yang hebat dengan pakaian seragam atau di hotel berbintang-bintang 5. Tentu disajikan, dikemas sedemikian rupa. Orang yang menyajikan juga pastilah pakaian-pakaian yang rapi dengan seragam hotel atau seragam kafe yang tentu sudah sangat bagus pelayanannya. Kalau ibu bapak pernah merasakan itu atau pernah mengalami, saya kira tidak akan sulit membayangkan hal itu. Cara, sekali lagi, aromanya kopi, warnanya tetap sama, satu gelas, tetapi karena tempatnya, karena cara penyajiannya berbeda-beda sehingga mempengaruhi nilainya atau harganya. Sama dengan mie. Kalau kita membeli mie, mungkin harganya hanya 2.500 di Indomaret. Tetapi ketika disajikan di warung-warung makan terkenal atau kembali lagi disajikan di hotel, harganya bukan lagi 2.500-an, sudah puluhan ribu. Sekali lagi karena cara menyajikan dan tempat penyajiannya. Ini memberi sebuah perenungan bagi kita saudara-saudara, bahwa semakin pantas tempatnya, semakin baik cara penyajiannya, semakin besar pula apresiasi yang diberikan oleh manusia untuk sebuah hal yang ditempatkan pada sebuah tempat yang pantas dan disajikan dengan cara yang baik. Dan itulah kehidupan kita. Itulah yang kita alami sekarang. Penilaian kita untuk sesuatu seringkali dilihat dari tempatnya dan cara menyajikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya anggota persekutuan perempuan yang dikasihi oleh Kristus Yesus, sadarkah kita bahwa sesungguhnya kehidupan kita adalah kehidupan yang memang layak pantas? Alkitab mengatakan, kuduslah engkau, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah umat Allah sebab Allah itu kudus. Karena itu Petrus mengatakan, hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Ini menjadi perenungan yang indah. Kita sebenarnya adalah manusia-manusia yang sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal oleh Yesus Kristus. Jadi ingat, di dalam kehidupan kita awal penciptaan manusia itu adalah manusia yang spesial di mata Tuhan. Setelah manusia berdosa, maka manusia ini ditebus dengan harga yang mahal karena darah Yesus, nyawa Yesus. Tuhan Yesus mempertaruhkan hidupnya untuk menebus dosa saya dan dosa saudara-saudara. Jadi begitu berharganya hidup kita di mata Tuhan. Ibaratnya secangkir kopi tadi, dia ibarat kopi yang disajikan di tempat yang layak, di tempat yang indah. Seperti itu manusia di hadapan Tuhan, layak, sehingga Tuhan mau menebus dosa saya dan saudara-saudara. Tuhan merelakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Ia mati, ia menderita, ia mati di kayu salib, tetapi bangkit pada hari ketiga. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara-saudara. Sekali lagi, begitu berharganya hidup kita di mata Tuhan.
Begitu cintanya, begitu kasihnya Tuhan kepada kita. Tuhan menyajikan kita dengan sangat indah. Ibarat kopi tadi disajikan di tempat yang bagus. Coba bandingkan kitab Kejadian. Bagaimana Tuhan menciptakan kita dengan sangat baik. Ketika ciptaan lain dibuat hanya dengan firman, Tuhan berkata, Tuhan berfirman jadilah, Tuhan berfirman jadilah, maka semua jadi. Lewat kata-kata, lewat firman. Tetapi manusia disajikan dengan sangat spesial. Alkitab kitab Kejadian mengatakan maka Tuhan membuat dengan tangannya sendiri. Artinya bahwa Tuhan sendiri yang langsung berkarya membuat manusia. Alkitab kan mengatakan lalu Tuhan membuat, bukan dengan kata-kata jadi manusia, tidak, tetapi Tuhan membuat. Tuhan berkreasi untuk menciptakan manusia, disajikan dengan sangat spesial. Karena itu Petrus mengatakan dalam bacaan ini, hiduplah sebagai anak yang taat, ayat 14. Jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia, sama seperti Allah, Yesus yang kudus. Kudus di sini bukan berarti tanpa dosa, tidak, tetapi hidup yang berkenan, hidup yang layak, hidup yang baik. Sebagaimana kita harus menjalani hidup yang layak sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, ditebus dari penghambaan dosa. Karena itu saudara, belajar terinspirasi dari kopi tadi, cara menyajikan. Saya kira mau mengatakan cara kita hidup, cara kita bertutur kata, cara kita bertindak, cara kita berpikir mempengaruhi kualitas hidup kita, harga hidup kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ketika Tuhan sudah menebus kita dengan harga yang cukup mahal, korban nyawa taruhannya di dalam Yesus, walaupun Yesus mati tetapi Dia bangkit. Kembali lagi mengingatkan, bagaimana tugas kita? Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi pribadi-pribadi yang kudus di hadapan Tuhan? Bagi anggota persekutuan perempuan di masa-masa sulit seperti ini, apakah kita sudah menjadi anggota-anggota persekutuan perempuan yang selalu memuliakan Tuhan? Jangan hanya mengeluh, mengapa keadaan seperti ini? Jangan hanya, mohon maaf kalau saya katakan, jangan hanya marah mungkin misalnya. Tetapi bagaimana melihat bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan, termasuk dalam situasi sulit pandemi COVID, Tuhan Yesus tetap menjaga, memelihara, karena kita adalah spesial, berharga di mata Tuhan. Mari jadikan Tuhan Yesus sebagai sesuatu yang berharga, spesial dalam perjalanan hidup yang selalu kita jalin hubungan yang akrab dan intim hanya kepada Tuhan. Amin. Mari bersama kita merespon firman Tuhan ini dalam syukur dan sukacita bersama. Saya mengajak jemaat membuka pelengkap Kidung Jemaat 239. Sebelum kita berdoa syafaat, sebagai respon untuk firman dan dalam ungkapan syukur, perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Kita akan nyanyikan bersama-sama baitnya yang pertama. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa syafaat. Mari berdoa. Terima kasih Allah untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk sungguh hidup dalam kekudusan-Mu, sehingga hidup ini sungguh-sungguh indah, benar, baik, dan taat hanya di hadapan Tuhan.
Kami berdoa buat segenap anggota persekutuan perempuan, Tuhan berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, tugas dan tanggung jawab mereka sebagai perempuan-perempuan Kristus. Tuhan berkati sehingga tetap menjadi perempuan yang tangguh, perempuan yang kuat, perempuan yang akan selalu mencerminkan karakter Kristus, hidup penuh damai dan kasih satu dengan yang lain. Kami berdoa buat jemaat-Mu, Tuhan berkati mereka dalam menjalani hidup. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah berkati. Tuhan tetap memberkati jemaat-Mu sehingga mereka boleh tidur dengan baik ketika beristirahat malam ini. Esok boleh bangun bersama-sama kami kembali memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah hari Minggu secara live streaming. Kami berdoa Tuhan Yesus akan persembahan-persembahan yang sudah dinyatakan oleh umat-umat-Mu. Biarlah semua bentuk persembahan mereka selalu berkenan, selalu indah dan berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan selalu memberkati umat-umat-Mu, memberkati anak-anak dalam pertumbuhan, memberkati anak-anak dalam pendidikan, memberkati orang tua, memberkati mereka yang sudah lanjut usia. Pekerjaan-pekerjaan selalu berhasil dan yang mencari pekerja di dalam Tuhan akan selalu mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya Tuhan, berkati semua yang boleh mengikuti ibadah ini, sehingga semua yang mengikuti ibadah ini selalu beroleh damai dan sukacita. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Ini syukur dan syafaat kami Bapa. Terimalah dan sempurnakanlah karena kami bawa alaskan hanya di dalam Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami di surga dan dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Karena itu untuk menerima berkat Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Kita membuka pelengkap Kidung Jemaat 227. Kita akan nyanyikan bersama untuk kemuliaan Tuhan. Surya pagi tersembunyi, Engkau tempelkan surya yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri, dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, sampai ke hati. Akan tepiskan dua halang pandang, terlihat surya yang cemerlang. Arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa damai sejahtera Allah di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus menguduskan jemaat dan segenap anggota persekutuan perempuan, memelihara saudara-saudara menjalani hidup ini, dan saudara akan penuh dengan damai sejahtera Allah ketika saudara pun hidup sesuai seturut dengan kehendaknya. Tuhan memberkati saudara sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih kepada kita semua yang telah mengikuti ibadah Triwulan Persekutuan Perempuan Jemaat Moria. Selamat malam.